Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gua Bang De. Kali ini kita balik lagi di Pode. Kita bakal ngebahas tentang maraknya kejahatan. Jadi, akhir-akhir ini kejahatan-kejahatan yang ada di negeri kita tercinta ini, gila, mulai marak lagi nih. Iya, kayak begal. Iya. Gua kemarin lihat begal satu truk. Begal satu truk ya? Udah kayak sapu. Enggak, tuh, maksudnya ini satu truk. Jadi satu truk ngelintas. Begalnya satu RT anjing. Banyak banget, sumpah. Anjir seriusan? Serius gua lihat di aplikasi sebelah. FYP di gua gila kata gua. Malam-malam itu. Anjing mungkin karena emang dia apa? Rasa ininya udah hilang kali ya, rasa kemanusiaannya udah hilang kali ya. Bisa. Jadi bareng-bareng semua gitu ya. Nggak tahu sih itu kayaknya komplotan sih itu. Kayak banyak banget anjing, lebih dari 10 Kayak orang. sindikat ya. Jatuhnya iya, udah mah jalannya gelap tapi masih mulus. Nggak jalannya nggak hancur gitu tuh nggak. Jalannya masih mulus. Tiba-tiba pas belokan banyak banget sampai diserang itu truk sampai mundur lagi anjir. Gila. Kemarin gue lihat itu. Pas banget ini bahas yang kayak gini nih. Iya. Kayaknya kita lebih seru bahas tentang kriminal-kriminal ya. Iya, lebih seru ya kayaknya ya. Lebih masuk. Referensinya banyak gitu. Iya. Kalau menurut gue sih kejahatan-kejahatan udah benar-benar dari atas sampai bawah sih ya. Kejahatannya kalau menurut gue. Juga kemarin juga lihat berita tuh ada penangkapan seorang yang tukang menculik anak kecil ya. Nah, itu kayak pedofil juga deh. Iya, pedofil itu. Jadi dia mantau anak kecil nih. Iya. Disikat sama dia. Gua lihat di nggak tahu FYP gua tuh kayak gitu tuh, kayak begal terus di gang kecil ada ibu-ibu dijamret anjir. Sama 3 orang. Dia 3 orang ini naik motor. Begalnya bilang nggak? Ada ibu-ibu guys, ada ibu-ibu guys. Enggak, dia siang-siang itu jadian. Daerah Bandung kalau nggak salah. Wih, siang-siang berani ya. Daerah Bandung, perkomplekan gitu tuh nggak. Ibu-ibunya udah ibu-ibu banget. Kayak ya lebih tua dari umuran nyokap kita lah. Udah tua banget, dijamret anjir. Kayaknya dia baru keluar gerbang itu. Nggak tahu gerbang rumahnya, nggak tahu gerbang siapa tuh. Nggak tahu apakah dia pulang kerja, nggak tahu. Begitu keluar pas motor lewat dijamret langsung. Widih. Cuman gua nggak tahu tuh si pelakunya berhasil ketangkep apa enggak, soalnya kan gua nggak scroll lagi tuh. Berarti kejahatan-kejahatan sekarang nggak mengenal waktu ya. Kalau dulu kan malam gitu kan sepi gitu, sekarang rame juga. Jadi gas kayaknya. Jadi gas. Terus mungkin ada lagi. karena emang ada kesempatan sih kalau menurut gua. Iya. Ada patah kan, kesempatan dalam kesempitan. Nah ini nggak kesempitan, ini mah kelegaan nih. Soalnya diperkomplekan. Iya, iya. Kesempatannya. Terus begal juga nggak cuman begal barang berharga doang nih. Iya. Terus ada juga begal payudara tuh. Nah, itu Anjir. lebih kejam sih kalau menurut gua. Parah sih itu. Tapi kalau menurut gua kalau misal si begal ini dinaikin ke permukaan, misalnya kan nih dalam kata begal ini dalam kata hal positif gitu. Kayaknya kayak ada organisasinya gitu tuh nggak? Oh iya. Kayak udah iya, terstruktur nggak sih? Iya. Nggak mungkin kan dia kayak ngebegal motor nih kalau nggak ada penadah. Iya nggak sih? Iya, harusnya ditelusuri itu Iya kan? akarnya. Kalau menurut gua sih gitu sih, nggak mungkin dia anjing tiba-tiba ngambil motor terus dengan mudahnya ngejual gitu. Pasti ada penadahnya. Iya. Kalau menurut gua. Jadi Pasti. udah mafianya ini udah terstruktur sih kalau menurut gua. Iya. Kalau dalam hal perbegalan. Kayak model kemarin kan ada kasus juga nih. Abang-abangan kita, Abang Respo. Jadi di bengkelnya dia, helmnya tuh diambil sama orang. Nah, itu juga. Nah, terus dia laporkan ke polisi gitu. Nah, ketemunya itu helmnya gua itu tahu, dijual nih di Facebook. Iya, gitu. gua tahu gua lihat juga itu. Iya. Kocaknya itu ketahuan kan? Iya, kocaknya ketahuan itu, ya orangnya dibawa. Cuman ya abang-abangan ini masih Begitu santuy ya. santuy, jadi dibebasin gitu aja. Iya. Terus kemarin juga gua lihat ramai juga kan tuh
Persija tuh supporter bola, Iya, tawuran juga tuh itu. iya tuh itu langganan tawuran nih dua supporter ini. Iya emang kayaknya kalau udah fans besar itu ya kalau Lu fansnya siapa nih? kalau gua sih Persija. Persija ya. Persija gua. Cuman gua Persijanya yang baik-baik aja dulu. Baik-baik. Oh, berarti lu nggak pernah ikut-ikut tawuran ya? Gak pernah gua kalau tawuran-tawuran tentang supporter bola gua nggak pernah. Gua lebih ke suka nongkrongnya sih. Pengalaman gitu kan, euforia, nobar gitu sih gua lebih ke ngerasain itunya sih. Memperluas circle ya. Nah, itu salah satu. Loker juga kan bisa Iya, ya cari-cari loker juga loker bisa. di teman-teman kita yang kayak gitu. Sebenarnya nggak semua perkumpulan itu bakal jadi kejahatan sih kalau menurut gua. Tergantung kita menyikapinya. Iya, iya betul. Di suatu perkumpulan pasti ada kebaikan. Mungkin banyak supporter bola juga kan yang positif gitu. Iya. Orang gua pernah futsal bareng gua ngadu kalau nggak salah sama tim Persibnya. Oh, Maksudnya supporter Persibnya gitu. iya iya. Gua supporter Persija, dia supporter Persib. Pernah gua ngadu futsal bareng. Tapi lancar aja, Lancar, aman nggak gitu. jadi apa-apa. Alhamdulillah. Ya gitu sih, oke sih. Jadi ya loyalitas cuman sampai 90 menit. Tapi menurut lu nih kan kalau kita menyikapi kejadian tawuran kemarin kan antar supporter, menurut lu akar masalahnya itu dari mana sih? Apa emang udah dari dulu gitu? Kalau menurut gua sih kalau akar masalahnya pertama orang yang nggak tahu, nggak tahu nih. Nggak tahu apa nih maksudnya? Nggak tahu apa-apa justru. Nggak tahu apa-apa. Iya, kalau menurut gua orang nggak tahu apa-apa, jadi nggak bisa dikatakan dia Persib sejati, atau nggak? Soalnya kan itu mencoreng klubnya juga, Iya, nama baik, ya nama baik supporternya lah, mencoreng juga. Kalau misalkan dia emang baik, pasti dia ngejaga yang pertama itu, entah dari pihak Persija, entah dari pihak Persib. Yang pertama itu. Yang kedua, banyak orang-orang zaman sekarang yang ngejago, kalau menurut gua. Jadi dia pengen tenar gitu. Lu kalau udah ngalahin suatu perkumpulan tuh lu ngerasa udah nih gua nih gitu. Nah, ketenaran lah yang dicari kalau menurut gua dalam hal seperti itu. Nah, yang kedua, kurang pendidikan kalau menurut gua. Entah pendidikan, entah didikan gitu, kurang. Jadi dia moralnya kurang lah. Minus lah kalau menurut gua. Kalau orang waras sih nggak akan mungkin kalau menurut gua. Cuman kan gua nggak tahu. Nah, cuman kan gua nggak tahu juga kan maksudnya mereka bentroknya gara-gara apa, gua nggak tahu juga kan. Tapi kalau misalkan emang ditarik garis lurusnya sih, kenapa bisa terjadi kayak gitu ya? Semua orang pasti nggak mau lah. Iya betul. Terjadi kayak gitu. Terus nih kayak model penipuan juga sekarang udah mulai banyak. Kalau dulu kan penipuan dari omongan doang kan. Oh sekarang udah mulai ke digital nih. Terus udah mulai dari kayak hacker-hacker ada gitu kan. Kita kayak model kemarin nih Gelu kan kena retas gitu. Tiba-tiba followersnya nge-follow orang banyak gitu tiba-tiba. 100.000 ya. Iya. Anjing kata gua nih. Tiba-tiba itu sih kalau menurut gua gitu. Merugikan banget ya. Maksudnya kayak orang-orang kayak gua gitu. Maksudnya IG gua buat apa sih anjir, IG gua diretas anjing, emang dalamnya apaan? Toh gua nggak posting apa-apa kan gitu kan. Tiba-tiba diretas. Kalau menurut gua sih ya parah banget sih, kacau sih. Bentuk kepentingan pribadi sih itu ya. Iya jatuhnya. Mungkin buat akun-akun tembak gitu ya. Pendapat lu gimana tuh tentang maraknya sekarang kejahatan-kejahatan yang ada di bumi kita tercinta? Oh dari bumi sih makin sini makin banyak ya kejahatan ya. Terutama khususnya kalau yang paling gua keseselin karena gua mungkin main di era digital, maraknya di kayak model hacker itu sih yang paling ya digital. Terus kan ada beberapa kasus juga yang gue lihat beberapa bank yang bisa diretas gitu sama pihak hacker ini gitu. Nah gue mungkin ini bakal jadi pembelajaran juga buat pemerintah kita ya untuk digital ini supaya mengurangi tindak kejahatan di digital. Penipuan gitu. Penipuan terutama. Itu apa telepon ya? Iya, tiba-tiba telepon. suruh ke ATM apa segala macem dulu. Bapak minta pulsa, mama minta pulsa ya itu kan. Kirimin ini kecelakaan kalau nggak ini adanya ada di kantor polisi apa segala macem. Iya.
Yang diteleponnya gua nggak punya adik, tiba-tiba ditelepon. Kalau misalkan yang pintar mungkin ya di sambungin lagi Iya, malah gitu dimainin kan, ya. dimainin. Nah, tapi kalau misalkan orang yang Nggak tahu apa-apa nggak tahu nih, apa-apa nih, kalau kan nggak yang tiba-tiba panik kaget, duluan, iya. kesiannya ya, Kasihan, teman-teman kita tiba-tiba ini. hilang dia uang sekian puluh juta, sekian Iya. ratus juta Nah gitu. iya, takutnya juga, maksudnya sasarannya kayak ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu kan cepet panik gitu kan, Iya, ya ngambil iya. kesimpulan dulu, tiba-tiba ngikutin, ketipu aja untungnya gitu tuh. Parah juga sih kalau menurut gua sih. Nah, kalau menurut gua dari maraknya kejahatan, Mm-mm. tadi kan lu singgung ke pemerintah ya. Kalau gua sih bukan pemerintah doang ya. Mm-mm. Orang-orang kayak di tempat kerja juga yang punya jabatan sih menurut gua jangan terlalu jahat-jahat lah, ke bawahan lah. Iya betul. Maksud gua gini, ini orang kan udah kerja, Mm-mm. ya kan, melaksanakan kewajibannya kan. Mm-mm. Nah, lu sebagai atasan, lu harus ngasih dia haknya, ya nggak? Mm-mm. Kita kan butuh hak nih sebagai karyawan gitu kan, sebagai bawahan kita butuh hak. Nah, atasan kita butuh kewajiban kita kan. Nah, Mm-mm. ketika timbal baliknya nggak balance, ini bakal terjadi kejahatan nih, entah dari kitanya yang jahat ke atasan, Mm-mm. iya kan? Iya. Entah atasannya yang jahat ke kita. Mm. Nah, kita berusaha mungkin ya, kalau menurut pribadi gua ya, jangan sampai ada lah Iya. yang menyalahgunakan jabatan gitu. Iya. Orang-orang di luaran sana, kalau menurut gua sih gitu sih. Mm. Kalau menurut lu faktor masalahnya adanya ini nih, faktor masalah utama menurut lu, kalau enggak faktor masalah, intinya faktor masalahnya dah tentang adanya maraknya kejahatan di bumi kita pertiwi ini gimana? Menurut gua ya, yang pertama dari kemiskinan, faktor ekonomi ya. Iya, ekonomi. Kemiskinan sih paling besar ya sekarang Besar di ya, Indonesia ya. Pengangguran, ya, banyak Pengangguran, terus nyari uang juga lumayan susah Iya, kan. jadi apapun dilakuin ya, Iya, daripada untuk nggak bisa menghalalkan. makan gitu. Iya betul. Menghalalkan segala cara jadinya. Itu sih yang faktor utama menurut gua. Terus yang kedua itu kurangnya pengetahuan. Iya. Mungkin ya nggak semua orang Indonesia itu sekolah sebenarnya. Iya. Ada beberapa orang bawah itu yang nggak bisa sekolah malah. Iya, betul. Ya atau Setuju. ya mentok di tamatan SD gitu. Iya, betul. SMP kan ya paling ada beberapa orang yang bisa masuk sekolah negeri doang itu juga. Iya. Nggak mungkin semua masyarakat terserap oleh sekolah negeri gitu Iya. kan. Nah, ada Kualifikasi. ya itu sudah. Nah, Ada syarat-syarat ada tertentu. syarat-syarat tertentu buat masuk sekolah Nah, negeri gitu iya. kan. Baik SMP, SMK gitu kan, Iya. ataupun perguruan tinggi gitu Iya. kan. SD juga udah ada syarat-syaratnya dah kalau. Iya, itu yang jadi memberatkan sebenarnya. Mungkin apa ya, teguran juga buat kita semua ya, bukan cuma buat pemerintah untuk mengedepankan moral kita, itu pengetahuan kita, supaya kita bisa berpikir ke depan gitu. Enggak Kita bisa. juga yang punya wawasan yang lebih luas lagi harus bisa ngedukasi lagi ke teman-teman kita yang lain, Iya. bawahan-bawahan kita, yang adik-adik kita, saudara-saudara kita, harus ngasih tahu lah mana yang baik, mana yang buruk lah. Kasarnya kalau misalkan kejahatan kan nggak ada baiknya. Iya betul. Kalau menurut gua gitu Terus sih. kalau misalkan dari faktor ekonomi ya menurut gua gini guys, Indonesia ini lumayan cukup banyak sampah yang gue lihat. Iya. Nah mungkin lu bisa daur ulang sampah gitu. Sampah masyarakat masuk Nah, di daur ulang. berat. Gitu bisa daur ulang sampah gitu buat Iya, kayak menjadikan apa, uang gitu kan. organik dan anorganik ya, bisa jadi pupuk Iya. apa segala macam ya. Daripada lu nggak punya uang harus bertindak kejahatan gitu, mencari jalan pintas. Yang mending yang Manfaatkan yang apa ada. yang ada gitu. Ya lu harus bisa berpikir positif ya, berpikir kreatif lah. Ya, dengan kreativitasnya. Ya, tapi kalau misalkan ditarik ke situ balik lagi ke pengetahuan dan moral lagi. Iya. Iya. Tapi kalau menurut gua gini sih, bukan masalah moral sama pengetahuan doang sih. Kalau ditarik ke situ, kalau misalkan kita ngomongin masalah kreativitas, asal ada kemauan pasti terjadi sih. Kalau menurut gua percaya itu sih. Walaupun lu nggak sekolah, lu tetap ada kemauan, pasti terjadi sih kalau menurut gua. Jadi
ada faktor ya kita butuh kerajin lah, rajin-rajin membaca, rajin-rajin bertanya. Kalau menurut gua gitu sih, asal kitanya ada kemauan intinya. Iya. Toh kita kan masa sih lu apa dalam hal kejahatan lu mau gitu kan, masa dalam hal kebaikan lu nggak ada kemauan gitu sih kalau menurut gua sih, kalau ditarik ke kreativitas ya buat teman-teman kita di luaran sana. Jadi kalau ya yang nganggur apa segala macem, gua doain semoga dapat kerja, ya kan, yang lagi kerja semoga bersabar ya kan. Nah buat teman-teman yang lagi nganggur, coba gunain waktunya lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi, imajinasinya lebih dipakai lagi gitu kan. Buat hal-hal yang lebih bermanfaat lah dibanding lu harus nyopet, tawuran, apalagi sampai nipu orang tua gitu kan. Daripada lu terjerumus ke lingkaran dunia kejahatan gitu ya, mending lu ya 2026 bro yang baik-baik aja dah. Iya. Terus ada lagi penyalahgunaan jabatan nih. Iya, Jadi yang tadi gua sebut ya. Iya, terus kayak model kemarin kan ada kasus Nadiem Apa Makarim tuh ya kan. Padahal kalau dari pandangan gue ya, gue bisa salah nih. Dari pandangan gue itu dia malah memajukan pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Dia beli laptop lah buat menunjang pendidikan gitu. Tapi kenapa orang anak bangsa gitu pengen memajukan pendidikan di Indonesia malah ditangkap gitu. Dan apa ya? Alasannya hukumannya pun menurut gua nggak setimpal. Kenapa? Karena menurut gua hukumannya itu nggak bisa lebih tinggi gitu dari para koruptor gitu. Menurut gua nggak setuju sih itu. Mungkin ada kesalahan mungkin ya, cuman ya maksudnya nggak nyampe harus setinggi itu, dan dendanya pun tinggi banget gitu kan. Terus kejahatan yang paling berat banget ya tadi di atas terus gitu ya, paling ke bawahnya kita ya pungli mungkin ya. Pungli sebenarnya kalau ini sih kalau menurut gue sih bisa sih, harusnya dirapihin sih. Kalau mau gua teruntuk pungli ya, kalau menurut gue pribadi bisa dibikin kayak pendidikannya mungkin ya, atau surat buat itunya ya, surat legalitas ya. Nah itu juga sebenarnya balik lagi ke faktor ekonomi mungkin ya. Ya faktor ekonomi mungkin dia susah nyari kerja gitu kan, jadi dia artinya emang parkir gitu ya, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang luas lah ya. Iya itu terutama. Kalau menurut gua sih parkirnya nggak jadi masalah kalau menurut gua, asal jangan maksa. Iya itu yang salah. Yang kan maksudnya yang jadi pungli itu yang maksa. Iya. Kalau yang nggak maksa mah ya nggak jadi masalah. Soalnya banyak teman-teman gua juga yang parkir gitu nggak maksa, fine aja. Kalau menurut gua itu yang salah tuh, maksud gua dalam arti kata kayak parkir apa pungli gitu, yang salah tuh yang maksa sebenarnya. Contoh yang ngamen dah lu. Iya. Pengamen sebenarnya nggak jadi masalah, cuman karena dia maksa jadi masalah. Iya. Ini kan contoh nih, sebelum wali kota kita ngadain undang-undang nggak boleh ngamen di angkot. Sebelumnya kan kejadian tuh ada beberapa oknum dari teman-teman kita pengamen yang ngamen di angkot tapi maksa. Akhirnya tembus lah kan laporan ke atas. Akhirnya teman-teman kita yang cari nafkah buat dari ngamen gitu kan, buat anaknya, buat istrinya kan, hasil dari ngamen yang baik-baik aja gitu. Jadi dialihin, sekarang nggak boleh ngamen di angkutan kota. Iya kan. Betul. Kalau menurut gue sih yang salah pungli itu, yang salahnya karena dia maksa. Coba kalau nggak maksa nggak akan salah. Iya. Kalau menurut gue jangan maksa. Lu ibaratnya kayak jadi pemutus apa sih, rezeki orang gitu. Pungli itu sih kalau menurut gua kayak parkir gitu, maksudnya punglinya kayak parkir gitu. Kalau lu nggak maksa nggak jadi masalah. Kasarnya lu jangan lu berasa lu setiap hari lu di jalan lu terus lu ngerasa raja jalanan, jangan bro. Iya. Di atas raja masih ada raja. Iya. Di atas langit masih ada langit. Di atas raja masih ada raja. Iyalah. Kalau menurut gua gitu sih. Yang salah tuh sebenarnya yang maksa-maksanya. Kayak pengamen yang
nggak tahu ya, maksudnya teman-teman oknum di sana kan nggak dikasih, minta rokok, nggak dikasih rokok, tetap standby di situ. Nah yang bikin Iya. gua gedeknya lagi, ketika kita nggak ngasih rokok, nggak ngasih apa-apa, dia malah ngomong yang nggak enak, yang nggak ngenakin tuh nggak. Iya. Padahal mah anjir, anjir gua, maksudnya bukan gua ngeremehin ya, maksudnya lu berani ngomong kasar kayak gitu karena mulut lu bawa alkohol anjir. Coba lu Iya, iya, kalau iya. sadar gitu, maksud gua lu jangan, buat teman-teman juga jangan, siapapun di sana kalau lagi bekerja jangan mengonsumsi alkohol ya teman-teman. Ya kalau lu emang butuh alkohol ya lu pakai buat santai-santai aja, jangan pakai buat rusuh, buat tawuran, apalagi sampai lu ngebegal, sampai lu nipu buat beli kayak gituan, jangan guys. Kalau menurut gue guys. Ya, mungkin ini kita skip dulu karena azan ya. Iya. Mungkin kita lanjut lagi. Bentar nih dia nih. Oke guys, balik lagi. Jadi nih kita balik lagi, Pode lagi. Jadi tentang pencegahannya nih, yang bisa dilakukan apa nih? Ya kalau pencegahan sih menurut gua, kalau dari faktor ekonomi ya lapangan kerja sih menurut gua. Lapangan kerja, terus pemberitahuan, tau nggak, buat teman-teman kita nih yang tahu gitu, tau nggak, buat teman-teman kita yang kurang pendidikannya, kasih tahu mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Lebih ke, kalau kita sih sebagai masyarakat sipil sih menurut gua lebih ke kita rangkul sih orang-orang yang kurang ini. Ya, Kalau menurut gua rangkul sih, perlu rangkulan sih kayaknya, perlu diajak bercerita lah. ya. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua, ya gue sepakat sama lu sih. Untuk faktor ekonomi ya kita perluas lapangan pekerjaan. Yang pertama. Terus untuk krisis moral, ya sebisa mungkin jangan cuman MBG yang gratis itu. Tapi pendidikan di Indonesia juga harusnya bisa gratis 100% harusnya ya. Gue pengennya sih kayak gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya orang anak-anak Indonesia itu yang nggak sekolah. Nggak makan bangku sekolah ya? Iya, gitu. Terus untuk penyalahgunaan jabatan nih, pengennya gua sebisa mungkin kalian melihat ke bawah. Karena kalian nggak cuman bisa, maksudnya kalian tuh berada di atas tuh nggak mungkin di atas terus. Kalian pasti pernah ada di bawah gitu, dan kalian pernah merasakan bagaimana kalian kerja kasar di bawah itu seperti apa gitu. Kalian harus melihat dari situ. Jangan pernah menyanggupi seseorang yang kalian sendiri itu nggak bisa. Gitu sih. Dan kalian juga harus merasakan kalau misalkan ibaratnya entah gajinya turunnya telat lah gitu. Ya kalian juga harus ngerasain kalau misalkan gaji kalian turunnya telat tuh kayak gimana gitu rasanya. Benar. Apalagi kebutuhan untuk sekarang kan makin sini makin tinggi juga. Benar. Keperluan ya. Itu sih menurut gua. Ya itu aja sih kalau menurut gua sih. Ya udah. Oke. See you di next video. Bye bye.